Sirkulasi koroner ini diperlukan meskipun jantung itu tempatnya tampungan darah, ya, tapi darah tidak bisa dari ruang-ruang jantung itu tembus, ya, atau berdifusi, ya, tembus ke otot-otot jantung. Itu yang masih ada suara siapa? Oke, lanjutkan ya. Jadi meskipun di ruang-ruang jantung itu ada darah, tapi otot jantung nggak bisa mengambil darah dari situ, ya, mengambil oksigen ataupun nutrisi dari ruangannya langsung, ya. Kenapa? Karena pertama lapisan sel endotel, ya, yang merupakan endokardium, yang bentuk endokardium itu sangat ketat tight junction-nya, ya, sehingga darah tidak bisa melalui endokardium itu masuk ke miokardium. Yang kedua, dinding jantung, ya, itu sangat tebal sehingga tidak memungkinkan terjadinya difusi oksigen atau nutrisi yang lain yang berasal dari darah di ruang-ruang jantung masuk ke sel-sel otot jantung. Ya, jadi salah satu yang mungkin menjadi pertanyaan kenapa diperlukan sirkulasi koroner. Jadi yang memperdarahi sel-sel otot jantung itu adalah darah yang berasal dari sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner saat istirahat, ya, itu sekitar 5% dari kadar tubuh atau 250 ml per menit. Dan itu berasal dari cabang arteri koroner yang dia berasal dari pangkal, ya, ataupun dasar daripada pembuluh darah aorta. Jadi nanti dia ada dua, arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan, yang fungsinya adalah mensuplai oksigen dan nutrisi terutama ke sel-sel otot jantung. Dan nanti dia percabangannya. Untuk yang arteri koroner kiri, dia mempunyai cabang dua, ya. Ini anterior, ya, left anterior descending, bagian depan, kemudian yang bagian belakang kiri. Sedangkan yang kanan dia khusus untuk memperdarahi otot jantung bagian kanan, bawah, dan belakang kiri. Ini cabang-cabangnya nanti dari anatomi. Ya, sirkulasi koroner itu yang membuat dia menarik adalah dari arteri koroner, kemudian nanti dia menuju ke arteriol, kemudian ke kapiler. Dari kapiler dia nggak langsung jadi kapiler ke vena. Vena dia nggak langsung ke atrium kanan, tetapi dia bermuara dulu ke sinus koroner atau vena kardiak anterior, ya. Anterior cardiac vein atau sinus koroner itu yang ini. Kemudian selain jalur ini sirkulasi, ya, baru masuk ke atrium kanan. Dia juga dari arteri koroner ada pembuluh darah yang namanya arterioluminal vessels. Jadi dia menembus bypass dari arteri koroner, kemudian arterioluminal, baru masuk ke atrium kanan. Ada lagi vena tebesian dari kapiler, dia bypass ke melalui vena tebesian menuju ke atrium kanan.
Ada lagi arteriosinusoidal, yaitu dari arterial menuju ke arteriosinusoidal, baru ke atrium kanan. Ada lagi pembuluh darah arteri ekstrakoroner, kemudian arterial, baru mengikuti sirkulasi lanjutannya. Kalau kita lihat sesuai dengan siklus jantung, kita tahu siklus jantung ada fase sistol dan ada fase diastol. Ternyata untuk otot jantung, ya 70% darah itu dia peroleh saat diastol. Jadi akibatnya bahkan pada saat sistol, darah yang mengalir ke otot jantung itu berkurang. Kenapa? Kenapa sedikit di waktu sistol? Yang pertama adalah ketika miokardium atau sel otot jantung itu berkontraksi, dia menekan cabang-cabang utama dari arteri koroner. Jadi dia mengkompres, ya nanti flow-nya menjadi berkurang. Yang kedua, katup aorta yang membuka itu menutup sebahagian, ya, atau memblokade sebagian pembuluh darah koroner. Jadi kan dari aorta kan dia ke arteri koroner. Kemudian yang ketiga, tekanan di ventrikel kiri itu sedikit lebih tinggi dibandingkan aorta pada saat sistol. Ini gambarannya. Jadi waktu diastol dia maksimal ya 300 ml. Tapi waktu sistol dia berkurang. Kita lihat perbedaan tekanan yang berperan dalam sirkulasi koroner. Ya, ini pembuluh darah aorta, ventrikel kiri, ya, ventrikel kanan. Ini perbedaan tekanan antara pembuluh darah aorta dan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Jadi sewaktu sistol tekanan di aorta 120, di ventrikel kiri 121. Jadi selisihnya menjadi -1. Padahal untuk bisa darah itu mengalir adalah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi bagaimana dari 120 ke 121, makanya jadinya berkurang aliran pada saat sistol di ventrikel kiri. Sementara kalau dia saat diastol, di aorta 80, ventrikel kiri 0. Jadi selisihnya 80, jadi sangat. Jadi makanya tadi 70% itu adalah pada saat diastol. Sedangkan untuk ventrikel kanan itu tidak ada pengaruh, ya. Jadi di aorta 120, di ventrikel kanan 25, tetap jadinya darah bisa mengalir di ventrikel kanan pada saat sistol. Baik pun begitu juga pada saat diastol. Jadi kalau kita lihat di sini artinya bahwasannya ventrikel kiri itu menjadi sangat rentan untuk mendapatkan suplai darah yang lebih sedikit, ya. Karena dia suplai darahnya itu hanya pada diastol, ya. Itu sebabnya nanti kalau misalnya ada gangguan sirkulasi koroner, yang paling sering mengalami iskemi itu adalah ventrikel kiri. Kemudian kalau kita lihat lagi cabang dari arteri koroner yang menuju ke lapisan otot jantung, ya. Ini adalah epicardial coronary artery. Kemudian ini yang menuju ke otot jantung, baru subendocardial arterial plexus. Jadi kalau kita lihat kebanyakan pembuluh darah yang menuju ke sel otot jantung itu adalah yang berasal dari epicardial coronary artery. Kemudian dari segi metabolisme sel otot jantung. Pada saat istirahat, ya, sel otot jantung itu menggunakan asam lemak, ya, untuk sebagai sumber energinya, ya, dibandingkan karbohidrat atau glukosa. Jadi 70% energi yang dipakai oleh sel otot jantung itu berasal dari asam lemak. Artinya pada saat ini ada oksigen. Tapi ketika ya terjadi oksigenasi yang berkurang atau anaerob atau iskemi, maka metabolisme sel otot jantung akan menggunakan glikolisis anaerob untuk pembentukan energinya, ya, ibarat sel yang lain juga melakukan hal sama.
Jadi glikolisis akan menyebabkan menggunakan banyak glukosa, ya, dan akibatnya dari glikolisis anaerob akan banyak terbentuk asam laktat di jaringan sel otot jantung, di jaringan di organ jantung, yang ini merupakan salah satu penyebab munculnya nyeri, ya, pada kondisi iskemik pada jantung. Kemudian pada iskemi koroner yang berat, ATP akan adenin trifosfat akan diubah pertama menjadi adenosin difosfat, kemudian menjadi adenosin monofosfat, dan selanjutnya menjadi adenosin. Sedangkan sel otot jantung, ya, membran sel otot jantung, membrannya itu sedikit permeabel terhadap adenosin. Dan nanti kita akan lihat adenosin ini akan berdifusi dari sel otot jantung menuju sirkulasi. Adenosin yang dilepas dari sel otot jantung, ya, itu merupakan salah satu bahan yang bisa menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh darah arterial ataupun arterial koroner saat hipoksia. Ya. Oke. Tapi ada efek lanjutan dari adenosin yang dilepas oleh sel otot jantung. Dalam waktu 30 menit pada iskemi koroner akut, ya, misalnya yang terjadi pada myocard infarct, ya, setengah dari basa adenin itu hilang dari sel otot jantung yang mengalami iskemi. Dan karena dia hilang, dia itu merupakan bahan untuk membentuk adenosin, maka akan dilakukan penggantian atau pembentukan adenin yang baru dengan kecepatan 2% per jam. Akibatnya nanti iskemi koroner akan menjadi persisten selama 30 menit atau lebih, dan untuk mengatasi iskemi itu menjadi lambat, ya, karena kan nanti akan lebih banyak lagi asam laktat yang dibentuk, ya, kalau dia perlu ATP, kan, sehingga nanti ini merupakan salah satu penyebab kematian sel otot jantung pada saat myocard iskemik. Kemudian untuk regulasinya, secara kimiawi faktor-faktor yang mengatur autoregulasi pembuluh darah juga mengatur autoregulasi pada pembuluh darah koroner. Jadi ketika keadaan hipoksia, kemudian hiperkapnia, asidosis, hiperkalemia, asam laktat yang meningkat, prostaglandin, adanya adenin nukleotida dan adenosin, ini menyebabkan vasodilatasi. Untuk faktor neural, sel otot jantung, pembuluh darah koroner itu juga memiliki lapisan tunika media yang mempunyai otot polos di dalamnya. Jadi dia juga dipersarapi oleh sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Untuk arteriol koroner, dia mengandung alpha adrenergic receptor yang nanti untuk vasokonstriksi, dan beta 2 adrenergic receptor yang ini untuk vasodilatasi. Jadi ketika terjadi aktivitas ataupun impuls simpatis yang meningkat, ya, sehingga nanti akan menyebabkan aktivasi dari noradrenergic reseptor ke jantung, ataupun misalnya karena pemberian norepinefrin secara injeksi, itu menyebabkan terjadinya vasodilatasi koroner, disebabkan karena terbentuknya vasodilator metabolit. Ini terutama kalau dia menuju ke beta 2 adrenergic receptor. Dan yang lain yang menyebabkan dilatasi daripada koroner adalah ketika stimulasi daripada nervus vagus. Reseptor konstriktor, ya, itu disebut sebagai alpha reseptor dan dilatar disebut sebagai beta reseptor. Baik alpha dan beta reseptor itu ada di pembuluh darah koroner. Secara umum, epicardial coronary vessel, jadi pembuluh darah yang di bagian epikardium, itu lebih banyak alpha reseptor. Sedangkan pembuluh darah arteri yang berada di
di bagian miokardium atau intramuskular itu banyak mengandung beta receptors. Sehingga ketika aktivitas simpatis yang terjadi, ya kan, dia menyebabkan sedikit konstriksi ataupun dilatasi, ya. Jadi dia bisa menyebabkan konstriksi atau dilatasi, tetapi pada umumnya adalah konstriksi. Kenapa? Ya, karena vasokonstriktor itu lah yang menyebabkan vasospastik myocardial ischemic pada saat terjadinya impuls simpatis yang berlebihan, ya, yang terjadi pada anginal pain atau angina pectoris. Oke, jadi dia lebih banyak di epikardial ini, sementara epikardial ini lebih banyak alfanya. Jadi kalau ada aktivasi simpatis, dia lebih sering vasokonstriksi. Ya, jadi dengan susunan pembuluh darah koroner tadi kita bisa lihat bahwasanya lapisan terluar itu yaitu epikardial coronary artery yang paling banyak mensuplai darah ke jantung, ke otot. Sedangkan yang intramuscular artery itu berasal dari epikardial artery yang masuk ke otot. Oke, nanti di bawahnya lagi dari endokardium itu adalah plexus subendokardial artery. Dan sewaktu sistol, darah yang melalui subendokardial plexus, ya, sedangkan intramuscular coronary artery itu dikompres, ya, karena tadi ventrikelnya berkontraksi, ya. Sehingga akibatnya nanti aliran darahnya menjadi berkurang waktu sistol. Tapi pembuluh darah ekstra dari subendokardial plexus biasanya akan mengkompensasi hal tersebut. Makanya tetap ada sih 30%, tapi pada umumnya dia terkompresi. Selanjutnya tentang cerebral blood flow, ya, aliran darah otak. Aliran darah otak itu 750 sampai 900 ml per menit, dan dia melalui 2 arteri karotis dan 2 arteri vertebralis. Jadi 70% itu melalui arteri karotid interna, 30% itu arteri basilaris dan arteri vertebralis. Dan nanti di dalam sirkulasi otak itu ada namanya circulus wilesi, yaitu arteri vertebralis bergabung membentuk arteri basilaris, dan arteri basilaris dan karotis membentuk yang namanya circulus wilesi di bawah hipotalamus. Jadi arteri basilar bergabung dengan arteri karotid dan arteri cerebralis. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cerebral blood flow? Ada namanya Monro-Kelly Doctrine. Ya, karena jaringan otak dan medulla spinalis itu tidak bisa dikompres, nggak bisa ditekan. Maka volume darah, cairan otak dan cairan spinal dan cairan otak di kranium biasanya dipertahankan tetap konstan. Ya. Ini memperlihatkan apa saja yang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi aliran darah otak, tekanan intrakranial, vasokonstriksi lokal dari pembuluh darah atau vasodilatasi, pembuluh darah arterial cerebral, kemudian tekanan arteri rata-rata pada level otak, viskositas darah, dan tekanan vena rata-rata. Apa peran dari tekanan intrakranial? Ya, jadi pembuluh darah otak itu menjadi sangat tertekan, ya, ketika tekanan intrakranialnya meningkat. Jadi ketika tekanan intrakranial itu meningkat cepat, maka aliran darah ke otak juga akan berkurang. Peningkatan tekanan arteri kranial itu, tekanan intrakranial itu akan merangsang vasomotor center dan menghasilkan peningkatan tekanan darah, ya, dan malah nanti akan menyebabkan sebenarnya peningkatan tekanan darah itu tujuannya untuk mengembalikan aliran darah, tapi nanti malah memperparah flow-nya, ya, jadi flow-nya menjadi sangat cepat. Kemudian nanti ketika tekanan darah meningkat, kita tahu ada baroreseptor refleks, ya, jadi nanti akan
menyebabkan bradikardi. Aliran darah otak dia ada mekanisme autoregulasinya. Biasanya autoregulasinya itu akan muncul ketika tekanan darah di antara 60 sampai 140. Jadi di bawah 60 maka kemampuan autoregulasi akan hilang. Ya. Kemudian di atas 140 juga. Aliran darah otak sangat tergantung kepada kadar karbon dioksida, kadar oksigen, dan kadar ion hidrogen. Jadi semakin banyak tekanan PCO2-nya, maka aliran darah otaknya akan semakin meningkat. Kemudian tergantung lagi kepada aktivitas otak. Ketika aktivitas otak meningkat, ini misalnya contohnya ketika bagian lobus occipitalis itu bekerja karena adanya aktivitas daripada mata, maka nanti aliran darahnya juga akan meningkat. Pada penyakit-penyakit ya terjadi perubahan aliran darah otak, misalnya pada saat kejang, aliran darah itu akan berkurang pada fokus tempat terjadinya kejang. Kemudian pada penyakit manic depresi terjadi penurunan kadar kortisol ya ketika pasien mengalami depresi. Kemudian pada penyakit Alzheimer itu terjadi perubahan penurunan metabolisme dan aliran darah di bagian superior parietal cortex, dan ini nanti akan menyebar ke temporal dan akhirnya ke korteks frontalis. Akibatnya nanti akan memperparah Alzheimer-nya. Kemudian tentang cerebrospinal fluid. Ini adalah cairan yang kita jumpai di otak ataupun sekitar otak dan di medulla spinalis. Tepatnya di mana? Di ventricle otak, di cisterna, sekitar bagian luar otak, kemudian di ruang subarachnoid, yaitu antara otak dan medulla spinalis, ruang antara otak dan medulla spinalis. Komposisi cerebrospinal fluid sama dengan plasma, kecuali dia sedikit glukosa, protein, kalsium, dan kalium, tapi lebih banyak natrium, klorat, dan hidrogen. Fungsi cairan otak adalah untuk floating, mengambang, ya, jadi untuk membuat otak itu menjadi tengah-tengah, sehingga nanti akan mengurangi berat otak dan mencegah atau melindungi otak dari kontak yang besar terhadap kranium. Kemudian fungsinya lagi adalah melindungi otak dan medulla spinalis dari trauma, kemudian membantu nutrisi ke otak. Pembentukan cairan otak itu sekitar 150 ml dengan produksi sekitar 550 ml per hari. 50-70% cairan otak dibentuk di choroid plexus dan sisanya di pembuluh darah dan sepanjang dinding ventrikel. Jadi sirkulasinya itu nanti dari ventrikel 3 dan 4 ya. Nanti dia menuju ke ini bagian bawah menuju ke hipotalamus. Kemudian nanti dia nanti melewati aqueductus sylvii kalau nggak salah sih. Kemudian nanti akan naik ke atas ke ruang subarachnoid. Tekanan di cairan otak ruangnya 70-180 mm Asa. Untuk bisa masuk ke ruang subarachnoid, cairan otak akan mengalir melalui foramen Magendie dan foramen Luska, dan nanti diabsorpsi oleh pili-pili ruang subarachnoid menuju vena, khususnya ke cerebrovenous venosus. Untuk hidrosefalus ada dua, yaitu eksternal hidrosefalus. Ini adalah communicating hidrosefalus, di mana akumulasi cairan itu terjadi ketika reabsorpsi cairan otak berkurang. Kemudian internal hidrosefalus, yaitu non-communicating hidrosefalus, itu ketika foramen Luska dan Magendie terblok atau adanya sumbatan di foramen Luska ataupun Magendie. Blood-brain barrier, ini merupakan mekanisme proteksi yang membantu mempertahankan lingkungan stabil di otak yang terdiri atas sel endotel kapiler. Kemudian basa lamina yang tebal,
kemudian bulbos atau kaki-kaki daripada astrosit yang mengelilingi daripada kapiler. Untuk bahan-bahan ya yang bisa berdifusi melalui blood-brain barrier. Jadi lemak, asam lemak, oksigen, karbon dioksida, dan bahan-bahan larut lemak bisa berdifusi dengan mudah melalui membran plasma. Kemudian tetapi dia selektif terhadap nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan elektrolit. Ini nanti akan berdifusi secara facilitated difusi. Sedangkan metabolisme sisa, protein, toksin, dan ada beberapa obat itu akan dihambat masuk ke jaringan otak. Jadi pembuluh darah kita tahu ada yang penetrated, ada yang continuous. Jadi untuk yang penetrated, karena permeabilitasnya yang sangat tinggi, maka dia dianggap bagian luar dari pembuluh darah otak. Nah, ini yang membentuk namanya circumventricular organ. Fungsi circumventricular organ itu yang membentuk neurohormonal organ atau chemoreceptor ataupun osmoreseptor. Itu mudah ya. Di metabolisme otak 20% consumption pada saat istirahat ya. Tapi beda dengan jantung ya. Kalau tadi jantung dia kalau otak dia glukosa sumber energi utama. Glukosa masuk ke otak melalui GLUT1 yang berada di kapiler cerebrum. Kemudian nanti GLUT1 ada dua bentuk, GLUT1 55K dan GLUT1 45K. GLUT1 55K ini berada dengan konsentrasi yang tinggi di kapiler otak. Kemudian bayi baru lahir dengan gangguan defisiensi GLUT1 yang kongenital bisa mengalami konsentrasi kadar gula di cairan otak yang rendah dan nanti bisa mengalami pingsan dan pertumbuhan yang terhambat. Kemudian kita masuk ke konsep gangguan sirkulasi koroner. Jadi selama pasokan dan kebutuhan seimbang, maka nggak akan ada jadi gangguan. Jadi gangguan ataupun penyakit jantung koroner itu terjadi jika pasokan sama kebutuhan itu tidak seimbang. Misalnya pasokan yang rendah, kebutuhan tetap, atau pasokan tetap, kebutuhan yang meningkat. Makanya lebih sering serangan itu pada saat aktivitas fisik yang berat, ya, jarang saat istirahat. Coronary artery disease ini merupakan penyakit iskemi miokard yang bisa menyebabkan akut myocardial infarct atau kematian sel otot jantung. Mekanismenya adalah 3. Yang pertama didahului adanya spasme pembuluh darah arteri koroner, pembentukan atherosclerotic plaque, dan pembentukan tromboemboli. Vascular spasme ini sebenarnya mekanisme dari hemostasis, ya. Jadi spastik konstriksi atau konstriksi abnormal daripada pembuluh darah yang nanti akan menyempitkan pembuluh darah koroner. Dan ini biasanya akan kita jumpai pada stadium awal penyakit arteri koroner, dan biasanya juga dipicu oleh paparan udara dingin, olahraga, dan cemas. Ketika sangat sedikit oksigen yang tersedia di arteri koroner, maka nanti sel endotel akan melepaskan PAF, faktor, dan nanti ini akan menyebabkan spasme daripada pembuluh darah. Selanjutnya aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penyakit pembuluh darah arteri di mana terjadi degeneratif penyempitan daripada pembuluh darah, ya, yang terjadi secara gradual bertahap. Dia karakteristiknya adalah terbentuknya dinding yang dilapisi oleh jaringan ikat fibros, dan ini biasanya berkaitan dengan fibrin lipid infiltrated plaque yang dapat menyebabkan kalsifikasi. Pada atherosclerotic plaque itu terdiri atas bagian yang lipid rich core, jadi bagian yang kaya akan lipid, ya. Dan nanti akan terjadi pertumbuhan sel autoklos yang berlebihan, ya. Dan ketika plak terbentuk, maka dia akan bulging ke pembuluh darah.
Di aterosklerosis dikatakan dia ada kaitannya dengan injury dulu pembuluh darah yang nanti memicu terjadinya inflammatory response. Apa aja itu yang bisa memicu atau injury? Kolesterol yang mengalami oksidasi, radikal bebas, tekanan darah tinggi, homocysteine, kemudian bahan kimia yang diproduksi oleh sel adipus, bakteri, dan virus. Fase awal dari aterosklerosis adalah penumpukan di bawah endotelium LDL yang disebut sebagai bad kolesterol. Ketika LDL-nya menumpuk di dalam pembuluh darah, maka nanti produk kolesterol mengalami oksidasi, terutama oleh bahan sisa oksidasi. Dan radikal bebas ini bersifat sangat tidak stabil. Sebagai respon terhadap adanya LDL yang mengalami oksidasi atau iritan lain, maka sel endotel akan menghasilkan bahan-bahan kimiawi yang bisa menarik monosit, leukosit mengalami diferensiasi menuju ke lokasi injurinya. Jadi nanti ketika dia LDL tadi meninggalkan darah dan masuk ke pembuluh darah, baru nanti diikuti dengan monosit, ya kan? Dan nanti menjadi makrofag, ya makrofag akan fagositosis LDL yang mengalami oksidasi, ya sampai sel-sel itu bisa dipack dalam bentuk petri droplets dan muncul di bawah mikroskop. Jadi yang ini tadi yang makrofag yang mengalami fagositosis tadi sebagai makrofag yang fagositosis LDL oksidasi tadi akan membentuk yang namanya ponsel. Dan nanti ponsel itu akan ditutupi lagi oleh pembuluh darah yang baru, pembuluh darahnya akan mengalami pembelahan, dan seterusnya. Ya, dapat dari tutorial harusnya. Kemudian tromboemboli, ya, komplikasi daripada aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyebab utama dari stroke, ya. Dan pada jantung, aterosklerosis menyebabkan iskemi dan komplikasi daripada aterosklerosis koroner ada angina pectoris, tromboemboli, dan serangan jantung. Angina pectoris ini adalah nyeri yang dirasakan di bagian dada yang terkait dengan iskemi miokard karena suplai darah ke ventrikel dari arteri koroner karena ada sumbatan di pembuluh darah koroner. Sebagai angina pectoris yang berada di bawah sternum. Kemudian tromboemboli, foam cells yang dilepas dapat melemahkan jaringan ikat fibros, ya. Dan nanti ketika dia ruptur, ya, dan nanti bisa cenderung ruptur. Jadi sebelum dia jadi tromboemboli, dia jadi trombus dulu dan dia bersifat stabil. Dan trombus ini bisa lama-lama dia menjadi menutup sempurna daripada pembuluh darah. Tapi ketika dia sudah lepas dari tempat nempelnya, maka trombus itu akan menjadi emboli. Dan nanti bisa menyumbat pembuluh darah yang kecil. Ini gambaran-gambaran saja. Plak yang tidak stabil, ini plak yang ruptur. Heart attack itu adalah ketika jaringan yang mendapatkan suplai darah dari pembuluh darah yang kekurangan oksigen itu mengalami kematian. Kemudian nanti jantung dia memiliki kemampuan untuk sirkulasi aparatur, cabang-cabang kecil dari pembuluh darah. Ini sama semua.
yang paling sering inilah yang